Pagi ini saya merasakan kehadiran Bapa di dalam diri saya. Sulit untuk dideskripsikan dan dijelaskan bagaimana rasanya. Bagai perasaan seorang anak yang segera bisa mengenali kehadiran ayahnya yang telah ada di dekatnya. Dari pengalaman itu, muncul berbagai perasaan dan keyakinan dalam batin saya. Yang pertama, Tuhan adalah Bapa yang memberi kekuatan, semangat yang baru, dan pengharapan yang pasti. Kitab Yesaya pasal 66 ayat 1-2 menuliskan, "Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi?" Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Saat realita Bapa menjadi nyata, maka tiba-tiba saja kita jadi kuat kembali dan penuh semangat untuk terus melangkah menyelesaikan kehendaknya. Keyakinan dan pengharapan kita menjadi utuh kembali dan akan masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Dia. Yang kedua, Bapa adalah pribadi yang menyembuhkan dan membebat segala luka hati. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 18 menuliskan, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Tidak peduli luka besar dalam arti trauma, kejadian buruk yang hebat atau tekanan yang berat, ataupun luka-luka kecil dalam hidup sehari-hari. Semuanya itu sanggup disembuhkan oleh sentuhan Sang Bapa, dan sekaligus mengangkat kepala kita kembali untuk senantiasa melihat segala yang terjadi telah dikondisikan oleh Tuhan hanya untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, Bapa adalah pribadi yang mau melimpahkan kasih-Nya dan membuat kita menjadi anak-anak-Nya yang menyalurkan kasih-Nya dan kedamaian ke sebanyak mungkin orang. Matius 5 ayat yang ke-9 menulis, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Dalam Matius 5 ayat 44-48 dituliskan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Ayat-ayat di atas sudah sangat jelas bahwa melalui kita anak-anaknya, orang banyak dapat mengalami perjumpaan dengan Bapa. Pengampunan dan kedamaian yang kita bawa merupakan portal perjumpaan mereka dengan Bapa di sorga. Yang keempat, Bapa adalah pribadi yang mengajar kita berperang. Dalam Mazmur pasal 18 ayat 32-34 dituliskan, "Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga." Ketahuilah, Bapa bukanlah Bapa yang lembek. Ia mengajar kita berperang untuk menaklukkan segala tantangan dengan kuasa firman. Sebab Bapa juga adalah Raja, pribadi yang berotoritas, penuh, dan berdaulat atas segala sesuatu. Ia yang memberikan otoritas kepada anak-anaknya untuk memerintah dan berperang hanya dengan berkata-kata.
Ia akan mengajar dan membangun manusia rohaniah kita agar menjadi perkasa di dalam Dia. Kita menjadi orang-orang yang tidak pantang menyerah dan selalu optimis menghadapi apapun juga. Kita yakin jika Bapa di pihak kita, maka tidak ada siapapun yang sanggup melawan kita. Amin.